Selamat sejahtera dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang telah mendengarkan video saya kali ini, dan saya akan membahas mengenai salah satu masalah ataupun permodelan dari suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu panas. Panas itu merupakan perpindahan antara suatu energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, atau istilahnya dalam satu sistem itu, energi yang rendah itu akan menerima energi yang tinggi dengan suhu yang berbeda-beda. Nah, hal ini akan sangat krusial pada mesin ataupun pada reaktor, karena pemodelan panas ini itu berkembang sesuai dengan pergerakan panas. Nah, pergerakan panas itu tentunya sangat bervariasi dan tidak bisa diprediksi. Maka dari itu, saya akan membahas bagaimana permodalan difusi panas terhadap suatu reaktor, mau reaktor fisika ataupun reaktor kimia. Nah, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari bagaimana analisis itu dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nanti pengertian dari konduksi thermal dari panas ataupun difusi panas dalam penerapannya pada sistem reaktor. Nah, reaktor sendiri itu banyak. Ya kan, ada reaktor nuklir, reaktor fisis, kimia, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas difusi panas pada konduksi thermal. Nah, salah satu latar belakang hal yang krusial kali ini itu bagaimana proses perpindahan panas melalui media padat yang esensial dalam aplikasi teknik modern, khususnya sistem pendingin reaktor nuklir untuk menjaga stabilitas thermal. Nah, konduksi thermal ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme perpindahan panas dan validasi eksperimental dalam lingkungan akademik terkontrol. Nah, desainnya ini juga akan menjadi lebih efisien dan aman untuk pengembangan energi nuklir sebagai sumber energi. Nah, rumusan masalahnya bagaimana memodelkan difusi panas itu secara akurat dalam praktikum konduksi thermal dan bagaimana penerapan model tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pendingin reaktor nuklir. Nah, kalau kita bahas suatu pemodelan, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana persamaan difusi untuk menentukan suatu variasi difusi itu larinya entah kemana gitu. Untuk menciptakan kondisi eksperimental yang dengan akurasi yang tinggi. Dengan analisis implementasi model dan desain sistem pendingin untuk generasi terkini. Untuk itu, mari kita bahas bagaimana teori tentang difusi. Nah, penelitian terkini itu ada banyak. Ada Leiden University, review kompresi, dan PVR 1200. Nah, Leiden University bilang simulasi perpindahan panas itu dia menggunakan metode pemodelan tercanggih dari suatu panas dan suatu sistem menerima panas tersebut dengan tingkat fluktuasi warna yang berbeda. Dengan harga merah itu merupakan warna yang paling tinggi suhunya. Sementara itu VVR 1200 itu memodelkan heat exchanger dengan menekankan pentingnya representasi geometris dan thermal akurat. Dan review kompresif juga memiliki teori mengenai perpindahan panas konveksi pada berbagai reaktor nuklir yang menyoroti kompleksitas pemilihan korelasi yang tepat. Nah, kalau kita lihat dari hukum Fourier, itu menjelaskan bagaimana arus laju perpindahan ataupun perubahan suhu dt per dx itu melalui material padat sebagai proporsional dari luas penampangnya. Jadi kita lihat di sini dari persamaan Fourier itu bisa dilihat berapa ketahanan dari energi yang masuk dengan yang keluar itu menurut dengan berapa luas suatu bahan. Dengan perpindahan panas itu berapa cepat lajunya. Dari mana Q itu adalah laju perpindahan panas. Biasanya nanti persamaan suhu atau persamaan panas itu dimodelkan pakai persamaan matematis. Dengan
DT per dx itu adalah gradien suhunya. Nanti semakin besar kemiringan garis dari suatu suhu, maka makin fluktuasi juga peningkatan harga panasnya. Atau bisa memprediksi distribusi suhu dan aliran panas dalam sistem termal. Kemudian persamaan difusi selanjutnya ada dari persamaan dt per do theta, dt per do t itu sama dengan alpha per do kuadrat per do x. Di sini modelkan bagaimana suatu panas itu menyebar dari suatu medium seiring dengan waktunya. Di sini juga persamaan difusi terhadap waktu itu diakumulasikan dengan persamaan difusi energinya itu persatuan panjangnya. Jadi nanti pas setiap panas yang masuk akan menciptakan kondisi yang krusial antara memodelkan analisis fluktuasi dari suatu perpindahan panas terhadap tinjauan berapa panjang tinjauan panas itu disebar dengan fluktuasi waktu yang disediakan gitu. Alpha ini merupakan distribusi termalnya nanti. Setelah nanti dia diakumulasikan atau diintegralkan dengan perubahan suhu terhadap waktu dan perubahan suhu terhadap berapa panjang penyebarannya. Nah, dalam koneksi termal juga penetapan kondisi batas itu juga penting untuk menyelesaikan persamaan difusi. Kalau kita lihat dalam metal ataupun dalam suatu besi yang dipanaskan, itu tentunya ada kondisi batas di mana kondisi itu akan mempengaruhi seberapa besar penyebaran panas itu terjadi. Kalau kita tidak membatasi kondisi batas itu, maka perpindahan panas itu akan terus menyebar seiring dengan perluasan yang ada gitu. Nah, untuk menciptakan interaksi panas yang bisa kita analisis itu haruslah suhunya konstan, panas yang konstan, dan konvensinya yang konstan. Dengan nilai awalnya itu adalah suhu yang seragam ataupun distribusi suhu yang bervariasi. Nah, dari fondasi teori hukum Fourier dan persamaan difusi, kita bisa mengukur suhu pada batang logam dengan visualisasi distribusi thermal dan laju perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu akan menciptakan sistem pendingin untuk menghilangkan panas sisa dari inti reaktor. Dari reaktor nuklirnya itu akan mendistribusikan panasnya dari suatu material pendingin hingga nanti mencapai suhu yang dioptimalkan untuk membatas kerusakan pada mesin gitu. Dengan peningkatan efisiensi signifikan pada model geometris dengan thermal detailnya. Nah, kesimpulannya, pemodelan difusi panas itu dia memberikan fondasi penting untuk analisis perpindahan panas dengan persamaan difusi panas dan persamaan dari Fourier panas tersebut. Nah, sarannya itu bagaimana nanti pengembangan model yang untuk menciptakan efek non-linearitas untuk simulasi dinamika, bagaimana nanti teknologi high pipe itu untuk menciptakan stabilitas mesin reaktor ataupun suatu reaktor dalam suatu besaran fisis dan menciptakan sinergi antara riset akademik untuk menciptakan sistem pendingin reaktor daerah energi bersih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga video ini akan menjadi suatu gagasan terbaru untuk menciptakan energi terbarukan dengan sistem pendingin yang krusial. Terima kasih dan salam sejahtera untuk semuanya.